agar kami boleh selalu mengembalikan milik Tuhan dan memberikan persembahan sebagai tanda kasih kami kepada Kristus. Oleh karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan menjadi bagian kami. Berkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini, agar boleh menjadi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan bila Tuhan datang. Inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali kita merasa bahwa cobaan yang kita hadapi di dunia ini terlalu berat untuk kita pikul. Sampai kita merasa bahwa kita tidak sanggup. Tapi ketahuilah bahwa apapun cobaan itu, Tuhan tetap lebih kuat dari itu. Bila mana kita berjalan dengan Tuhan, maka apapun cobaan yang akan kita hadapi, pasti bisa kita lewati. Ride the morning winds.
Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada TOT Choir dan juga Adore Choral yang telah memenuhi undangan kami untuk membawakan pujian pada malam hari ini. Tuhan kiranya akan memberikan berkat-berkat yang limpah kepada saudara atas semangat saudara dalam melayani. Kita akan memasuki ruang informasi pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang memegang buletin acara bisa melihatnya di bagian belakang. Panitia menyediakan fasilitas transportasi bagi saudara-saudara. Ini terbuka untuk umum, baik jemaat maupun khususnya tamu-tamu. Dan sudah ada titik-titik penjemputan di sana. Dilengkapi juga dengan nomor telepon atau handphone yang bisa saudara hubungi. Sehingga itu bisa mempermudah dalam komunikasi pengangkutan. Kemudian yang akan melayani pada acara KKR besok malam, Senin 8 Oktober 2012 adalah pembawa acara Janet Mamesa Ngantung. Doa buka Ketua Roni Matindas, persembahan Donald Suwu, persahabatan Michelle Sumanti. Acara KKR anak-anak bagi yang berusia 1 hingga 9 tahun sedang dilaksanakan di bawah gedung ini, di bawah swimming pool hall MGP. Kemudian hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, acara kita akan diadakan di Gedung Imperial. Sekali lagi di Gedung Imperial. Dan akan dimulaikan pagi hari tepat pukul 8.45. Dan yang terakhir seluruh panitia KKR diharapkan untuk tunggu sebentar. Kita akan lakukan rapat evaluasi 15 menit. Kita ikuti lagu tema Hadirin Diundang Berdiri. Tes 1. Damai oleh salib Yesus, damai oleh tebusannya, tiada lain alasannya, damai anugerah Tuhan. Oh damai ajaib dan permai, damai anugerah Tuhan. Bapa di sorga, terpuji namamu malam ini. Kasih dan kehendak-Mu sajalah maka kami boleh memulaikan ibadah kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace. Kuasa Roh Kudus-Mu hadir dengan kami ya Bapa, sehingga semua ibadah ini akan jadi untuk menghormati nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Apa kabar malam ini? Terima kasih. Saya sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena malam ini, sahabat sekaligus pimpinan saya di kantor conference, hamba Tuhan, Pendeta Ronald Rantu, MMIC, candidate, ya, belum tamat kita jadi kalau ada salah apa-apa, candidate of Doctor of Ministry, ya. Sementara beliau sekolah. Semoga akan sukses terus dalam pelayanan kita bersama untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di conference ini. Terima kasih juga kepada anak-anak muda, sahabat-sahabat calon guru, entah guru agama, guru-guru lainnya diberkati oleh Tuhan. Tentunya sahabat-sahabat muda ini yang selalu berpartisipasi aktif dalam pelayanan kebaktian kebangunan rohani. TOT Choir, terima kasih pimpinannya boleh hadir pada malam ini. Dan juga kepada Adore Choral boleh hadir bersama-sama untuk datang berpartisipasi di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teristimewa ucapan terima kasih kepada seluruh panitia
yang mensupport kebaktian kebanggaan rohani ini. Ini swadaya total dari Jemaat PAL 2. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya diberikan kesempatan untuk menikmati berkat itu malam ini bersama dengan mereka. Tanpa mereka ada 100 lebih panitia kita. Itu sebabnya mereka datang semua. Panitia ini banyak memberikan kontribusi, apalagi materi yang mereka kumpulkan begitu banyak untuk mensupport pekerjaan Tuhan yang ada di conference kita teristimewa di Manado. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang dengan lagu pujian. Itu sebabnya tema utama yang diangkat oleh panitia dan kita remuk bersama adalah Prince of Peace. Terinspirasi dengan kota Manado yang begitu damai. Tanpa kedamaian kita tidak bisa hadir malam ini. Tanpa kedamaian kita tidak akan berada untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya lagu pujian Wonderful Peace yang akan dibawakan oleh Maggie dan Janet. How can you say there's peace when war rages all around? How can you be happy when people put you down? We don't know where we're going, we just keep moving on. In this world, we'll never slow down. Peace, peace, wonderful peace, come from the Lord in heaven. Peace, peace, you can have this peace. Just reach out and take His hand. People have tried to substitute things for peace, but nothing has ever been found. The only way to happiness is to have this peace, and found it only through God. Peace, peace, wonderful peace, come from the Lord in heaven. Peace, peace, you can have this peace. Just reach out and take His hand. Peace, peace, wonderful peace, come from the Lord in heaven. Peace, peace, you can have this peace. Just reach out and take His hand. Just reach out and take His hand. Wonderful peace. Amin. Pembahasan setiap malam saya ambil akronim PRINCE. Malam pertama malam ini kita akan bahas Proclaiming His Kingdom. Bagaimana dia memproklamirkan, mengukuhkan kerajaannya. Dan yang kedua, Resurrection from Death, kebangkitan dari kematian. Dan yang ketiga, Independence Day of the Lord, hari kemerdekaan Tuhan. Yang keempat, Nutrition from God. Dan yang
Yang keenam, eternal life through Christ. Hidup kekal di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus Kristus. Dan hari Sabat nanti, kalau tidak ada halangan, kita akan bahas Jesus Christ, Prince of Peace. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini pembahasan pertama, proclaiming His Kingdom. Saya angkat tema ini untuk memberikan dampak yang positif bagi kita untuk mempercayai kerajaannya. Proclaiming His Kingdom. 700 tahun sebelum sosok Yesus Kristus hadir di dunia ini, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang kehidupannya, aktivitasnya, dan kapasitasnya sebagai Raja Damai. Dia berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang muda yang kaya raya. Disebutkan dalam kitab, dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, the rich young man. King James Version menyebutkan the rich young ruler. Seorang pejabat pemerintahan yang kaya raya. Kaya raya ini bagi anak muda ini adalah superlatif. Tidak tertandingi dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Itu sebabnya dari 3 buku Injil menyebutkan kaya, sangat kaya. Apa sebab dia datang kepada Tuhan Yesus? Apa sebab dia ingin berbicara dengan Yesus Kristus? Sebelum dia bertatap muka dengan Yesus Kristus, dia telah mendengarkan bagaimana Yesus meneguhkan lembaga pernikahan yang utuh. Tidak ada kata perceraian bagi orang yang sudah menikah. Murid-murid bertanya, "Kenapa Musa boleh?" Itu karena kekerasan hati manusia. Yesus tambahkan, cerai oleh karena zina. Itu cuma edisional saja, tambahan. Kalaupun itu terjadi. Tapi Yesus tidak pernah menghendaki hal ini untuk terjadi. Itu sebabnya kerajaannya dibangun di atas dunia ini untuk ada rumah tangga yang sakinah, soleh, dan berbahagia. Kecuali exceptionnya, zina. Ya, exception itu, pengecualian itu saudara-saudara memerlukan jangka waktu yang panjang. Kalau sudah pilih pasangan, pilih satu seumur hidup. Mau cari, boleh cari banyak. Matamu diberikan kesempatan untuk menerawang kiri kanan. Tapi ketika memilih untuk menjadi suami atau istri, only one, cuma satu. Itu sebabnya dia dengar, Tuhan bicara tentang hal ini. Dan kedua, dia sangat concern dengan Yesus. Oleh karena Yesus memberkati anak-anak yang adalah permata hati yang berharga dari buah cinta keluarga. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak merindukan anak. Saya waktu kawin, saya inginkan supaya dapat anak cewek. Itu hamil, hamil, lahir cowok. Saya lebih senang juga. Mana-mana. Ya, senang. Tuhan tolong satu lagi. Berdoa. Tambah satu. Dapat satu perempuan. Komplit sudah. Dokter bilang, bagaimana? Karena ini operasi. Kita bilang, ikat saja dokter. Susah waktu diungklap. Semua tamat, jurusan akhir. Kita bilang, mau cari apa ini? Belum tentu mau diterima. Jadi ikat saja. Pada waktu diikat, senang. Lama-lama anak semulai besar. Rindu untuk dapat anak ulang. Virgin bilang, kita suka ada adik. So ikas sayang. Ini boleh. Ya itu.
yang mampu untuk dapat dilaksanakan. Ini adalah bagian yang terangkum di dalam kerajaannya. Bagaimana seorang raja damai ingin memimpin kerajaan kalau tidak ada penduduk di kerajaan itu. Itu sebabnya Yesus datang dan concern untuk memberikan himbauan kepada keluarga untuk tetap utuh. Dan dia juga memberkati anak-anak supaya anak-anak itu terberkati oleh Yesus Kristus. Tujuan anak muda ini datang kepada Yesus pada hari itu. Menawarkan diri menjadi murid Yesus. Datang dengan ketulusan hati yang mulia. Bagi jiwanya dan bagi semua manusia. Untuk berhadapan dengan Sang Khalik. Dia datang tunduk. Pena Inspirasi mengatakan dia bertelut. Dan minta permohonan kepada Allah. Supaya memberkati dia. Ia ingin supaya dia mendapat jaminan atau assurance. Untuk kehidupan kekalnya. Dia mengenal Yesus dan mengenal otoritasnya. Dia tahu apa yang Yesus buat di dunia ini. Dia tahu apa yang Yesus lakukan dengan mujizat-mujizat yang spektakuler itu. Yang pertama, mengendalikan alam. Membuat air menjadi air anggur di pesta Kana. Dan yang berikut, menghentikan badai di atas Tasik. Dan juga memberi makan ribuan orang dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Itu yang dia kagumi bagi orang yang dia bertemu. Dia mengenal Yesus yang banyak mengadakan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, menegur penguasa, mengusir setan-setan. Semua setan lari, kecil besar, tak putar-putar kalau Yesus datang, lari. Membangkitkan orang mati. Apa motif anak muda ini datang kepada Yesus? Yesus akan memberkatinya dan akan memuaskan keinginan jiwanya. Dia pikir mudah, sedang anak kecil Yesus berkati, apalagi dia yang kaya raya. Paling kalau kita datang Pak Yesus, Yesus tolong berkati saya. Dengan dia bertelut, Yesus akan memberkatinya. Belum. Masih ada ganjalan dalam hati anak muda ini. Karena apa? Dia ingin supaya Yesus Kristus mengakui kedudukannya sebagai pejabat di tempat itu dan kewibawaannya serta kekayaannya. Memang orang kaya, saudara-saudara, dia tidak pusing. Di mana saja kalau dia suka baku dapa, dia baku dapa. 3 Injil menyebutkan orang kaya. Matius 19:22, sebab banyak hartanya. Markus 10 ayat 22, banyak hartanya. Lukas 18 ayat 23, lebih komplit. Lukas katakan, sebab ia sangat kaya. Ini tidak ada tandingannya di dunia ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus, menyatakan predikatnya sebagai orang kaya, supaya Yesus dapat memberkatinya. Di dunia ini, banyak orang kaya yang memiliki uang triliun rupiah. Kita sebut saja Mark Zuckerberg. Dia adalah raja dari Facebook itu. Luar buka Facebook ini dia. Orangnya. Dia adalah pengusaha di tempat ini. Dia pengusaha di bidang ini. Berapa kekayaannya? Saudara-saudara, usianya baru 23 tahun. Tapi kekayaannya juga luar biasa. 444 triliun. 23 tahun. Kalau banyak doi begini, siapa nih mau? Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang datang kepadanya. Banyak yang kontak dengan dia. Banyak yang suka dengan dia. Kaya no. Yang kedua ini. Tadi yang muda, sekarang yang tua, yang kaya di dunia ini. Ini dulu kekayaannya ranking 3. Tapi 2012 ini kekayaannya ranking 1. Carlos Slim Helu. Dia adalah pengusaha di bidang komunikasi. Berapa uangnya? 69 miliar dolar. Nanti saudara kalikan saja itu. Saya tidak mau bahas khusus orang ini. Pokoknya banyak di pedoi. Hampir sama banyak dengan itu pengusaha yang datang kepada Yesus. Dan yang kedua, ialah dia ranking 3 yang lalu. Bill Gates, Microsoft, 61 miliar dolar. Dulu dia 596 triliun uangnya. Kalau sekarang dikalikan mungkin 601 triliun rupiah uangnya. Dan yang ketiga ini adalah Warren Buffett.
Dia dulu yang di atas, sekarang sudah diganti. Dia yang ketiga, investor di bidang properti. Uangnya 44 miliar dolar. Dan bila diwawancarai kepada ketiga orang ini, apa yang menjadi kebutuhan mereka? Standarnya bukan uang, tapi kedamaian dan sukacita ketika mereka berada di atas dunia ini. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana mereka bertiga, di dalam perjanjian baru juga disebutkan di sana, miliarder ini yang datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, how to get eternal life? Bagaimana supaya dia boleh memperoleh hidup yang kekal? Tuhan, bagaimana supaya saya ini boleh memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal di dalam kerajaannya. Yesus coba memberikan gambaran bagi dia, klasifikasi, kualitas dari kerajaan yang Yesus akan bangun di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Dia datang dan bersujud di hadapan Yesus. Dia ingin supaya Yesus menyetujui permohonannya dan memberkatinya. Yesus katakan kepada miliarder kaya ini, satu, obey my commandment. Turutilah segala hukumku, satu. Dan yang kedua, Yesus katakan kepadanya, sell your possession. Jual hartamu, baru datang ikut aku. Kalau berbicara hukum, orang ini adalah orang penurut hukum karena seorang Israel yang sejati. Hukum apa yang dia tidak tahu? Semua dia tahu. 10 hukum ada dalam batin dan hafalan bagi dia. Jadi kalau Yesus bilang, so ikut 10 hukum, Yesus kacang-kacang itu. Apa mau bilang? Ini, sudah so ikut bagaimana? Dia anggap remeh karena kapasitasnya. Tapi belum tentu apa yang menjadi buah pikirannya boleh diterima oleh Yesus. Apa maksud Yesus bagi orang ini ketika Yesus membuat statement 2 hal? Yesus sedang mengajarkan 3 hal sederhana untuk memahami kerajaannya. Muka saya masuk anak di kerajaan kemuliaan, kerajaan kekal, gampang anak muda. Tetapi apakah perintah yang akan Yesus anjurkan, dia akan ikut atau tidak? Yesus hanya berbicara 3 aspek saja. Yang pertama, kualitas kerajaan itu. Dan yang kedua, prioritas dan konsekuensi dari kerajaan itu. Apakah dia sanggup atau tidak? Mari kita lihat. Kualitas. Apa maksud kualitas yang diajarkan oleh Yesus? Kualitas ialah ini. Ikhwal kerajaan itu untuk dibangun oleh Yesus. Menghidupkan perilaku tabiat Yesus Kristus yang permanen setiap hari. Menghormati panggilannya, mengekang diri, jangan melanggar dan mengabaikan kehendaknya dalam bentuk apapun juga. Itu yang Yesus inginkan untuk dia laksanakan. Hukum ini dia tahu semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesama manusia. Dia boleh backing itu, tetapi itu cuma dalam ungkapan dan dalam teori saja. Tapi mempraktekannya ini tunggu dulu. Kalau ini boleh Tuhan, saya ini orang Israel sejati, saya berlakukan ini dalam kehidupan saya. Tapi Yesus memiliki hubungan batin dengan setiap manusia. Yesus boleh membaca hati setiap manusia. Apakah benar engkau hayati apa yang diucapkan atau tidak? Dalam kerajaan yang Yesus bangun, formatnya sederhana. Yang pertama, integriti, kejujuran. Dan yang kedua, loyalty, kesetiaan. Dan yang ketiga, empati. Apakah dia memiliki harta kekayaan yang begitu banyak? Setelah Yesus katakan, jual, sell your possession. Dia akan cepat jual hartanya dan bagikan kepada orang-orang susah. Apakah dia berempati yang betul atau cuma teori simpati? Kasihan ini orang susah. Cuma sampai di kasihan. Tapi untuk melakukan kasihan itu enggak. Kasihan sudah ada beras. Kasihan. Sampai mati kasihan. Coba ambil tuh beras, kasihan. Bahagi. 1 kilo 1 orang. Aha, senang. Itu baru kasihan. Tapi kalau cuma kasihan. Habis orang di kasihan. Itu yang Yesus inginkan. Empati. Berbuat. Bukan teori. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Di negara kita perlu ini. Perlu sekali untuk berempati dalam equal kehidupan kita. Ketika saya masih kecil, saudara-saudara masih kecil, hafal Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan adil dan beradab. Terus hafal. Jadi hafal. Disuruh lagi, hafal undang-undang. Undang-undang dasar, hafal. Hafal pembukaan, hafal. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hafal. Setelah kuliah, masuk P4. Kuliah, seminar P4. Banyak sudah dibuat dengan teori-teori ini. Saudara-saudara, sebenarnya kalau mau ikut akang, di Indonesia ini tidak ada teroris. Iya, kalau orang hayati baik-baik itu pengamalan ini semua. Tapi cuma hafal. Itu sebabnya banyak teroris. Hafal. Iya, bikin lumpuh otak. Saya diungkap dulu. Aduh, kalau semua Ibrani atau Greka, mati. Hafal itu. Hafal. Sementara Baskap, saya taruh tuh Ibrani di dinding. Hafal. Terakhir yang saya tahu Dages. Titik. Cuma itu udah hafal. Iya. Regel. Food. Apa-apaan ini. Sampai sekarang sudah penting. Kalau bagi mereka yang melanjutkan, karena ini penting. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa observasi dalam Alkitab ini. Jangan cuma teori, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau hanya teori, itu akan membuat kita agak tidak sedap dengan teori itu. Dan Yesus juga tidak suka dengan berteori. Tapi harus berbuat seperti yang Dia inginkan. Yesus sedang mengajar pola kebenaran kasih sejati kepada sang konglomerat muda ini. Tentang elemen kasih sejati. Mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Khotbah di atas bukit, inilah kualitas utuh dari menghidupkan kualitas di kerajaan yang Dia bangun di dunia ini. Ini ciri-ciri kualitas kerajaan itu bila mana orang ingin untuk masuk di dalam kerajaan kemuliaan itu, ini mesti pakai. Bukan asumsi dasar saja dan bukan teori-teori. Tapi ini harus dipraktekkan. Tuh orang-orang yang mau masuk di dalam kerajaan yang Dia bangun itu yang pertama. Bahagia orang miskin, mereka yang punya kerajaan sorga. Tidak tahu apa-apa. Bukan kaya secara roh, bukan kaya secara materi. Tapi miskin secara rohani. Itu yang Yesus inginkan supaya dia bertobat dan berbuat yang terbaik. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Kualitas kerajaan Allah bukanlah kekayaan, jabatan, kedudukan atau pangkat. Tapi manusia yang mau menuruti dan mempraktikkan perintah Allah setiap hari. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa, hina dina. Sebenarnya kita yang harus mati. Tapi oleh karena pertolongan dan kasih karunia-Nya yang sejati, Dia yang menggantikan kedudukan kita. Dalam karya keselamatan rangkap 2, Tuhan ingin supaya kita boleh mengerti akan hal ini. Dia menciptakan kita dan menebus kita kembali. 1 Timotius 1 ayat 15. Sungguh ini adalah bagian yang terpenting dalam semua aspek kehidupan manusia di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang berikut, prioritas dan konsekuensi. Ini boleh menjadi bahagian kita dalam kehidupan yang kita jalani seperti anak muda yang kaya ini. Prioritas apa yang Yesus ingin supaya kita perbuat dan apa konsekuensi bila mana itu tidak terjadi? Yang pertama, go sell your possession. Pergi dan jualah semua hartamu. Yesus suka supaya tinggalkan semua beban hidupnya yang akan dia sulit untuk mendapatkan Yesus. Karena harta itu yang menghalangi dia untuk datang kepada yang pemberi harta itu. Konsekuensinya bila mana kita tidak jual harta itu, kata Tuhan, beri
your possess. Possess ini adalah jabatan yang melekat. Satu hak prerogatif yang dimiliki oleh orang lain yang tidak bisa dikeluarkan oleh seorang pun dalam kehidupan kita. Bila mana kita ada possess, maka kesombongan luar biasa akan menjadi bagian kita. Kita boleh memerintah orang, siapa saja, karena possess ini. Prioritas yang Yesus inginkan untuk diperbuat oleh anak muda ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Sebab apa katanya? Pada hari kemurkaan, harta tak berguna. Yesus bukan tidak simpati kepada orang yang berharta, tidak. Yesus bukan antipati orang kaya. Yesus perlu uang untuk membiayai perjalanan penginjilannya. Kita semua juga perlu uang. Tapi jangan kekayaan itu menghambat kita untuk bersama-sama dengan Yesus Kristus. Apalagi prioritas yang Yesus inginkan untuk kita lakukan di atas dunia ini bersama dengan anak muda ini. Harta di sorga tidak akan pernah habis. Konsekuensinya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Konsekuensinya, di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apalagi yang Yesus inginkan untuk kita perbuat bersama anak muda ini dalam kehidupan kita. Yesus inginkan supaya dia boleh memahami akan arti kerajaan yang dia bangun di atas dunia ini. Yesus inginkan supaya dia boleh bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan bila dia mengetahui kehendak Sang Pemberi hidup itu. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Kumpul harta di sorga. Apa konsekuensinya? Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuah. Akan kekal itu. Kalau kita bermitra dengan Tuhan. Gampang bagi anak muda ini. Dia seorang penurut, pembayar perpuluhan. Dia sudah buat ini, tapi ada hal yang dia belum buat. Yang Yesus masih tanda tanya kepada orang ini. Apa itu? Nanti ada jawabannya sebentar. Yesus berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap ada di dalamnya? Dia banyak harta. Ketika Yesus katakan, sell your possession, dia menyesal. Rugi kok teh. Tak guna dalam tanya. Tanda tanya lain dia jawab lain. Orang kadang-kadang saudara-saudara, orang pakai kehidupan sendiri yang orang mau pakai. Yesus bilang, berbuat ini saudaraku. Aku mencintaimu. Dia berbuat lain. Istrimu satu saja. So, kasih satu lagi, dia cari lain. Ada cukup satu Tuhan, tapi maksudku bukan itu. Nabi jawab lain. Ini bukan milikmu, diambil. Kualitas kerajaan tidak ada di situ. Tidak ada. Karena orang yang mau masuk dalam kerajaannya adalah orang yang suci dan bersih hatinya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus inginkan supaya dia perbuat seperti apa yang Yesus inginkan dia perbuat. Get your properties in heaven. Come and follow me. Kau akan dapat harta di surga. Yesus janjikan harta di surga tapi tidak nampak. Bagaimana orang mau bicara keselamatan? Engkau akan selamat. Pendeta Ronald, selamat. Dia akan tanya, tempo apa mau selamat? Timothy masuk surga. Tempo apa? Belum tentu. Tapi janji Tuhan tidak pernah dirubah. Dan apa yang dia bilang itu akan terjadi. Sabar. Dan kita tunggu tanggal mainnya. Pada waktu itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan pergi. Solusinya. Dia dengan sedih hati. Sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, murid-murid tak kaget. Bukan main kumabal ini. Ya. Kebimbangan mengenai hidup kekal adalah persoalan terus dipertanyakan sepanjang masa. Saudara hadir di tempat ini sedang mempertanyakan, betul enggak ini dia bilang. Dan ini pertanyaan mengenai hidup kekal, apa saja yang diajarkan, kita akan pertanyakan itu sepanjang masa. Tapi datanglah kepada Yesus dengan firman-Nya yang kudus. Sehingga kita boleh memahami apa arti hidup di dalam kerajaan kemuliaan. Murid-murid gempar. Apa yang terjadi dengan orang ini? Tarik itu Tuhan Yesus. Kaya tarik. Boleh ambil lagi pada dia jadi murid. Kenapa Yesus tidak terima jo? Berkati dia, urapi dia. Supaya dia boleh menjadi aset di dalam kelompok itu. Setelah dia pergi, murid-murid katakan, who then can be saved? Tuhan, siapa yang boleh selamat?
Jawab Yesus, with man this is impossible. Bagi manusia ini tidak mungkin. But with God all things are possible. Tapi bagi Allah itu mungkin. Mudah bagi Yesus untuk memasukkan orang ini dalam kerajaan kemuliaan. John Ruskin, pujangga Inggris, berkata, mudah bagi Yesus, anak muda, ketika engkau berbicara, akulah yang memiliki kerajaan itu. Mari Jo, masuk di kerajaan itu. Gampang sekali. Dan semua kita mudah, Yesus mau angkat, bawa kepada kerajaan kemuliaan. Pertanyaan sekarang dalam hati kita, apakah kerajaan itu ada bergema di hati kita? Cuma teori kerajaan, berbicara kerajaan, tapi tidak ada di hati. Susah, nonsen Tuhan katakan. Ketika Tuhan panggil dia untuk ikut kepada Yesus Kristus, supaya dia menjual kesombongannya, ketinggi hatiannya, dan semua, dia tidak sanggup untuk berbuat itu. Karena possession masih ada dalam orang itu. Saya memiliki uang 100 triliun. Sudah 100 triliun. 100 miliar. Kau sudah datang. Aku saya tinggal tuh Advent. Lepas tuh pendeta. Murtad Jo. Saudara-saudara, apa yang sudah pikirkan tentang hal itu bagi saya? Paling bakul bilang, iyo, yang penting ada pertobatan. Dia iko babale. Tang, pergi. Habis. 100 miliar bukan menjamin kita untuk hidup kekal di atas dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang Yesus inginkan dari orang kaya ini untuk mendapatkan kekayaan itu, ialah sifat cinta diri harus disingkirkan. Hubungan dengan Yesus menjauhkannya dari mementingkan diri. Polis kesepakatan dari hal-hal keselamatan batal karena tidak mau mengikuti petunjuk dari pemilik keselamatan itu. Batal. Karena dia ini mau ikut. Selesai, Tuhan bilang. Murid-murid tercengang. Ada apa dengan Yesus? Yesus katakan, itu bagimu mustahil, tapi bagiku tidak ada yang mustahil. Aku, kalau Yesus katakan masuk itu. Tapi Yesus inginkan supaya perubahan yang terjadi bagi dia. Apa keinginan Yesus bagi kita semua? Baby akan menyanyikan sebuah lagu bagi Tuhan. Saya memang mendatangkan artis lokal PAL 2. Ya. Kita tidak lama akan berakhir. Kita dengarkan lagu. Ini baby, sini. Ya. Little girl sitting in her mother's arms, with sadness in her eyes. The doctor said, I'm sorry, ma'am, there's just no hope inside. The family gathered around her, and on their knees began to pray. As the tears fell like rain, you could hear a mother say, Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. This pain's too much for me to hide. Lord, send me through. I need a miracle from you. The drunken man stumbled in the church house 'cause he had no place to go. The lungs of his family left him grieving in his soul. The preacher stood and spoke of how Jesus loved you anyway. With the joy he had to
just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. This pain's too much for me to hide. Lord, to see me through. I need a miracle from you. I need a miracle from you. Makasih.